Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imron Thohir dari kelas BKI 3B akan sedikit menjelaskan tentang kerancuan berpikir bahasa. Jadi dalam kerancuan berpikir bahasa ini terbagi menjadi 5 bagian. Pertama itu ada yang namanya equivokasi. Equivokasi adalah jenis kerancuan dari sebuah kata yang bersifat ambigu, terutama ketika ditempatkan dalam konteks yang tidak seharusnya. Misalnya, apakah bentuk tertinggi dari kehidupan binatang? Jerapah. Nah, ini yang disebut kerancuan berpikir bahasa equivokasi. Kemudian yang kedua itu ada namanya amfiboli. Ini adalah jenis kerancuan yang bukan disebabkan oleh kata atau kalimat, melainkan karena konstruksi gramatikal. Contohnya, tanya teka-teki. Kunaon tukang bakso nakolan mako usendo. Kalimat ini harus dalam bahasa Sunda agar relevan. Kenapa? Karena kalimat kunaon berarti mengapa, tapi ada juga kunaon yang artinya dengan apa. Nah, jawaban ku sendok atau dengan sendok menjawab ku naon dan bukan kunaon. Jadi kalimat tanya alternatif yang lengkap untuk teka-teki di atas adalah dengan apa tukang bakso memukul mangkok. Jawabannya sudah tepat, dengan sendok. Nah, yang ketiga itu ada namanya aksentuasi. Aksentuasi adalah kerancuan yang terjadi karena perbedaan penekanan pada bagian tertentu dalam sebuah kalimat. Penekanan ini dapat berupa tanda baca, dapat juga berupa nada bicara. Nah, dalam konteks percakapan, misalnya Aristoteles bicara fisika. Aristoteles bicara fisika, dia kan ahli biologi yang bagus. Penekanan di kata ahli biologi ini menunjukkan bahwa Aristoteles tidak bisa bicara fisika. Jadi di penekanan bahasanya di kata ahli logika yang bagus. Tadi kan dibaca Aristoteles bicara fisika, dia kan ahli logika. Di lafaz di kata dia ahli logika itu yang ditekankan. Situ untuk menunjukkan bahwasanya memang Aristoteles itu tidak bisa bicara fisika. Nah, yang keempat ini ada namanya hiperbola. Hiperbola ini adalah kerancuan yang terjadi karena melebih-lebihkan kesimpulan daripada premisnya. Jadi ketika kita itu bicara dengan orang, lalu kita simpulkan, tapi kesimpulan itu terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan makna yang tidak serupa dengan kesimpulan pada kenyataannya. Contohnya itu misalnya, kamu ingin aku membersihkan kamar, jadi kamu ingin aku jadi budakmu. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya seakan-akan kalau kita itu membersihkan kamar berarti kita itu budaknya dia, padahal kan tidak pasti. Kita disuruh membersihkan kamar itu kita itu menjadi budaknya. Jadi dia itu terlalu melebih-lebihkan kata yang sudah disebutkan. Yang terakhir ini ada namanya Starman. Ini adalah kerancuan yang terjadi ketika kita melakukan counter terhadap argumen seseorang tanpa kita sendiri paham apa yang diargumenkan. Nah, bisa jadi kita memahaminya secara setengah-setengah. Dalam tradisi ahad pertengahan, Starman falaksi dapat dihindari dengan mula-mula mengulangi argumen lawan untuk memastikan bahwa kita benar-benar mengerti. Nah, contohnya itu adalah, baik, jika menurut Darwin bahwa manusia adalah hasil evolusi dari kera, maka coba tengok di kebun binatang yang terdapat kera itu, apakah mereka akan menjadi manusia? Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya kita itu telah melakukan counter terhadap argumen seseorang, padahal ya kita sendiri belum paham. Bisa jadi kita memahaminya secara setengah-setengah, itu tadi ini. Tapi ya bisa juga itu
Tujuannya yang pasti itu hanya untuk mengcounter terhadap akun seseorang sesuai dengan apa yang kita ketahui, walaupun hanya sebatas tadi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.